wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Aulia dengan NIM 1602180120. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai portofolio dari material dan teknik 1, yaitu tentang helmet. Jadi langsung saja ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya, material dan teknik merupakan aplikasi dan peningkatan sifat dari suatu material dengan adanya proses, desain, dan pembentukan suatu material. Material dan teknik membantu kita mempelajari dasar hubungan struktur dan sifat bahan, lalu mendesain struktur bahan tersebut untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Dalam dunia industri, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih suatu material yang akan digunakan. Banyak pertimbangan yang akan dilakukan, tetapi umumnya material yang dipilih ialah material yang paling terbaik atau mendekati untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai material dan teknik menjadi hal yang sangat penting dan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang insinyur, desainer, dan ilmuwan. Lalu berikutnya, produk yang dipilih yaitu helm. Jadi helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan pada kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti Kevlar, serat resin, atau plastik. Helm biasanya digunakan sebagai pelindungan kepala untuk berbagai aktivitas sipil seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Helm dapat memberikan perlindungan tambahan pada sebagian dari kepala, bergantung pada strukturnya juga, dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi. Berikutnya struktur helm. Inti mekanisme dari perlindungan helm adalah penyerapan energi momentum yang diterima ke seluruh bagian helm. Oleh karena itu, meski terdapat berbagai bentuk helm, struktur dari helm juga harus selalu dipertimbangkan untuk kemampuannya yang menyerap energi tabrakan. Ukuran dan berat helm pun merupakan pertimbangan lain, sebab ukuran yang lebih besar juga meningkatkan resikonya terhadap pengguna. Lalu berikutnya bagian-bagian struktur helm. Terdapat lapisan luar yang keras, didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan polikarbonat. Yang kedua, lapisan dalam yang tebal. Di dalam dari lapisan luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis penyangga. Biasanya dibuat dari bahan polystyrene atau nama lainnya ada styrofoam yang biasa digunakan untuk wadah makanan. Lapisan tebal ini juga memberikan bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak. Sewaktu ada tabrakan yang membenturkan bagian kepala dengan benda keras, lapisan luar dan lapisan dalam helm menyebarkan tekanan ke seluruh materi helm. Helm tersebut mencegah adanya benturan yang dapat mematahkan tengkorak. Benturan yang kuat memberikan kemungkinan pecahnya helm dan membuat lapisan dalam helm rusak. Proses ini memberikan waktu ekstra, reduksi tekanan, dan jarak pada kepala atau otak untuk lebih terendam. Ketika lapisan dalam terkoyak, dapat memberikan hambatan yang cukup dan juga terhadap untuk menghambat kepala atau otak dengan berhenti secara lebih perlahan atau lembut dibandingkan proses benturan keras yang terjadi terhadap kepala atau otak tanpa menggunakan helm. Jadi intinya ini lapisan dalam helm itu dia dibuat sedemikian mungkin untuk mencegah adanya kerusakan pada kepala dan minimalisir cedera pada kepala. Jadi kalau misalnya dibuat keras, dia pasti udah
bahaya juga kena kepalanya. Jadi dibuat kayak ibaratnya kayak mobil kalau ditabrak kan dia kayak dibuat bagian yang lunaknya ada namanya bumper zone semacam itu di bagian depannya. Jadi kalau dia nabrak dia bagian yang lunaknya itu yang kena. Sama seperti helm pun juga seperti itu untuk minimalisir jadinya tabrakan. Jadi itu penjelasan inti dari lapisan dalam yang tebal, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada lapisan dalam yang lunak. Merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan yang lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm. Lalu ada tali pengikat. Bagian penting di helm ada tali pengikat helm. Helm tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilengkapi atau tidak diikatkan dengan tali pengikatnya. Jadi helm dirancang sedemikian rupa untuk minimalisir adanya kemungkinan benturan atau kecelakaan. Selanjutnya ini merupakan contoh helm, foto produk helmnya. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.